Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juniati Abasra dengan NIM 251451015. Jadi teman-teman, sebelumnya saya mahasiswa baru dari IAIN Ternate dan sekarang saya lagi di Benteng Orange Ternate. Jadi hari ini tuh saya mau bikin tugas bahasa Indonesia tentang adalah sedikit. Jadi hari ini Tong mau cari tahu tentang sejarah Benteng Orange ini. Tong mau tunggu teman-teman dulu. Oh ini dorang guys. Halo. Jadi Tondi, Benteng Orange mana? Halo. Oke teman-teman, jadi perkenalkan ini Kak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Reni Devika Putri dengan NIM 25145022. Jadi teman-teman, sebelum Tom masuk sini, kalian ini boleh ceritakan sejarah singkat tentang Benteng Orange ini? Oke guys, sebelum orang masuk ke dalam, orang menceritakan sedikit bagaimana sih tentang sejarah singkat dari Benteng Orange ini. Jadi Benteng Orange ini di Ternate berasal dari bekas benteng Melayu yang dibangun oleh Portugis pada abad ke-16. Setelah dihancurkan oleh Spanyol, benteng ini hadiah dari Sultan Ternate kepada VOC Belanda pada tahun 1607 untuk membantu mengusir Spanyol. Benteng ini kemudian dibangun kembali oleh Laksmana VOC Cornelis Metellef de Jong yang diberi nama Orange pada tahun 1609 yang menandai pusat kekuasaan VOC di Maluku Utara. Halo guys, orang kedatangan teman dari Prodi Sejarah nih. Perkenalkan, nama saya Julia Dwi Amelia Zahra dari Prodi SPI Fakultas Sosiologi Adab dan Dakwah. nah Tom kedatangan teman baru nih. Dia ini akan bantu orang untuk cari tahu sedikit informasi di benteng ini. Oke, Julia, Tom kan baru datang nih di Benteng Orange. Iya. Tom tuh tidak tahu sebenarnya itu tuh tempat-tempat apa. Boleh sedikit Julia jelaskan nih orang kalau itu tempat apa? Oh, itu tempat orang taruh-taruh kayak barang-barang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Devika Putri dengan NIM 25145022. Perkenalkan nama saya Juniati Abasra dengan NIM 251451015. Dan saya Munisa Hussein dengan NIM 251450006. Saya Isabella Ernamina dengan NIM 2541528. Di sini kami akan melakukan tugas podcast dari matkul Bahasa Indonesia dengan tema sejarah dari Benteng Oranye di Ternate. Oke, tadi kan Tong coba bajalang nih Soronron Solialia Benteng Orange. Ya, betul. Bisa kata Rada kalau teman-teman cerita sedikit sejarah singkat tentang Benteng Orange ini? Oke. Bisa sekali Juni. Sekali dong. Jadi begini cerita tentang sejarah singkat saja. Dulu toh masa awal Belanda di Benteng Orange Ternate ini dimulai pada tahun 1607. Ketika Laksmana VOC Cornelis Metellef de Jong
mendirikan benteng ini di atas bekas benteng Melayu untuk membantu Sultan Ternate mengusir Spanyol. Setelah membantu Sultan, VOC mendapatkan izin untuk monopoli perdagangan rempah dan mendirikan benteng ini. Pada tahun 1609, benteng ini diberi nama Benteng Orange oleh Franciscus Wirter dan menjadi pusat kekuasaan VOC di Ternate. Ada pertanyaan lain tentang perjalanan perjalanan di Benteng Orange ini? Oh, berarti Kareni itu yang benteng ini tuh pertama tuh dari Belanda atau dari Portugis? Oke, jadi dia sejarah singkat tuh begini. Asal mula Benteng Orange. Benteng Orange Portugis ini adalah benteng Melayu. Awalnya Portugis membangun sebuah benteng di lokasi ini pada abad ke-16 sebagai pusat pertahanan dan perdagangan rempah-rempah. Benteng ini kemudian dihuni oleh orang-orang Melayu dan dikenal sebagai Benteng Melayu. Begitu deh sejarah singkat. Ini awalnya tuh orang Portugis dulu. Iya, betul sekali, Manisa. Oke, jadi Kak Bel, peran penting benteng ini di DP zaman tuh apa sih? Peran penting di zaman dulu tuh sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Jadi dong baju rempah-rempah tuh dari benteng ini kan gimana? Tidak, di sini tuh tempat penjualan, jadi tuh kayak dorang atau kabela sih misalnya jadi dong kayak jual di sini saya gitu, tapi cara dari sini dulu sih, kayak dari luar. Tapi kan nih rempah-rempah kan memang dari kota Ternate toh? Iya. Berarti dong kumpul yang rempah-rempah di Ternate Iya. baru dijual di sini. Berarti tadi yang Tong ada lihat ada museum itu yang rempah-rempah tadi tuh ya? Itu adalah tempat rempah-rempahnya yang disimpan di sana. Kira di sini kan tadi kan Tong ada lihat ada meriam dan apa tuh? Itu dong buat apa ya pertahanan gitu kan? Dia pintar sama sih dong. Kalau itu kayaknya emang fungsinya itu sih, soalnya juga kurang tahu juga sih ya fungsi-fungsi itu. Tapi mungkin memang pertahanan, soalnya itu kan senjata juga toh. Iya. Jadi namanya Oke, pertanyaan sekarang nih untuk Munisa. Jadi Munisa, perkembangan benteng ini dari dulu sampai sekarang tuh perkembangan dari mana? Oke, jadi kan pertama awal-awal itu benteng ini kan sudah dikuasai sudah dikuasai oleh Belanda seperti yang Kareni bilang tadi toh. Jadi terus abis itu Indonesia merdeka kan Belanda sudah ada lagi di sini. Jadi benteng ini tuh dia masih berfungsi. Dia berfungsi tuh sebagai markas militer di Indonesia. Jadi dong simpan senjata-senjata di benteng ini. Dan selain itu tuh dong jadi kantor pemerintahan, kantor budaya di sini kalau. Jadi ada yang Tong lihat tadi tuh. Iya. Yang tadi tuh bajalan-bajalan itu cuman kantor pemerintah daerah. siapa lagi? Bisa. Tadi kan jawab langsung. Terus apa sih nak? Terus ada renovasi. Iya. Oh, jadi baik itu. Terus kalau dari dulu sampai sekarang tuh dong ada renovasi kah atau bagaimana? Atau kayak dari dulu tuh begini saja atau Ya, kayak atau ada perubahan renovasi. gitu. Oh, pasti ada dong. Karena ini kan pasti bangunan tua toh, jadi akan dong ada renovasi sedikit-sedikit. Terus benteng ini tuh karena dia tuh kurang terawat, kurang orang urus-urus begitu tuh orang bilang. Jadi dia jadi cagar budaya, dia jadi tempat wisata di sini. Pemerintah tuh kasih perhatian di benteng ini, kasih bantuan supaya dong kayak renovasi benteng ini. Pantasan atau lihat pecet-cet kayak baru begitu. Iya, jadi bukan dari dulu begini kan terada, jadi dong ada renovasi terada dikit. Tuh dong renovasi tuh ada kayak dong mana ya dong kasih apa deh batu-batu tuh kasih perbaiki batu, terus dong kasih lebar deh jalan supaya orang-orang tuh bisa lewat ke sana gitu.
fungsi satu. Ya udah, tanya lagi. Sudah tanya, aku udah agak panjang ya. Oke, jadi fungsi Benteng Orange ini tuh di sekarang ini tuh dia berfungsi sebagai apa? Apakah tempat wisata kah atau apa? Oh, fungsi. Ya, karena ini kan cagar budaya tuh, jadi yang paling pertama ada fungsi pasti tempat wisata. Jadi turis-turis nih boleh-boleh dong kalau kamar sini tuh pasti dong kunjungi ini benteng ini. Karena salah satunya di sini. iya, di sini tuh DP pusat, jadi tempat yang paling harus dong kamar sini kalau mau nih berkunjung di Ternate. Barang di sini tuh ada edukasi, ada ilmu-ilmu yang bisa mau dapat juga di sini. DP fungsi yang lain tuh selain apa cagar budaya tadi, itu tuh dia jadi tanpa festival, tanpa pameran seni, itu tuh dong bikin di sini semua. Terus selain itu tuh mahasiswa dan sekolah-sekolah tuh jadi jaga bikin dong kegiatan di tempat ini. Di benteng studi itu berarti. Kayak orang sekarang. Nah, orang sekarang juga tuh bikin kegiatan di sini. Terus sama juga belajar di sini. Kamu juga belajar di sini. Belajar sejarah bagaimana dulu. Ya, jadi maaf ya kalau mungkin ada salah-salah yang Orang mungkin belum lengkap lah. belum lengkap atau ada salah yang membahas sejarahnya, maaf ya. Dari sini juga orang belajar kalau sejarah ini tuh harus selalu pelajari, harus kenang, bukan tuh lupakan begitu saja. Apalagi benteng ini tuh harus rawat, harus lestarikan, tuh tak boleh kasih biar dia terurus